Warga di Jawa Tengah, khususnya di Kaligawe, begitu heran dikarenakan begitu Wakil Presiden Gibran datang, banjir langsung tiba-tiba surut. Warga menyadari apabila Wapres Gibran adalah punya karomah, dan inilah beritanya. Gibran datang, banjir kelar. Minggu kemarin, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang meninjau kawasan Kaligawe, Semarang, yang beberapa hari sebelumnya tenggelam karena banjir parah. Entah punya karomah apa gimana, tapi anehnya pas Gibran datang, airnya malah mendadak surut. Netizen langsung heboh. Tolong pindahkan Gibran di Terboyo dan Sayung juga biar cepat kering. Padahal sebenarnya, pemerintah daerah memang udah kerja lembur pasang pompa tambahan dan buka saluran air baru buat nurunin debit banjir. Tapi ya waktu surutnya yang pas banget sama kunjungan Gibran bikin warga ngakak. Seolah banjir aja segan sama pejabat. Kita berbaik sangka aja kalau kerja kerasnya nggak pas ada pejabat turun aja. Di lokasi, Gibran juga bilang kalau solusi jangka panjangnya udah disiapin. Mulai dari kolam retensi Terboyo sampai rencana Giant Sea Wall buat Semarang biar nggak kebanjiran tiap musim hujan. Tapi warga bilang, ya semoga aja nggak cuma surut pas pejabat datang, tapi juga surut selamanya. Hahaha, lagi-lagi publik dibuat tercengang. Di Kaligawe, banjir bisa surut gara-gara Wakil Presiden Mas Gibran datang, banjirnya langsung surut. Wapres, Gibran Rakabuming Raka mengecek kondisi jalur pembuangan air, outlet, kolam retensi Terboyo, yang menjadi salah satu faktor penyebab banjir kota Semarang, di area pembangunan jalur tol laut Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 2 November 2025. Peninjauan selama kurang lebih 30 menit itu dilakukan untuk memastikan pembenahan sektor hilir dan seluruh rangkaian upaya penanganan banjir di Kota Atlas itu berjalan maksimal. Gibran melihat seluruh komponen bangsa, baik dari pemerintah pusat dan daerah telah bersinergi dengan baik. Wapres mengapresiasi hal tersebut. Menurutnya, penanganan bencana yang telah merendam ibu kota Jawa Tengah selama hampir 2 pekan, harus dilakukan secara kolaboratif. Gibran optimistis pembenahan yang dilakukan ini nantinya akan membawa dampak yang nyata bagi masyarakat kota Semarang dan sekitarnya. Tanggul tol laut yang sedang dalam tahap proses pembangunan itu juga akan membawa manfaat sebagai penahan air laut agar tidak lagi meluap ke daratan. Wapres Gibran apresiasi sinergi, Gubernur Ahmad Lutfi tangani banjir Semarang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi atas sinergi kuat dengan pemerintah pusat dalam penanganan banjir Semarang. Kunjungan ke kolam retensi Terboyo menjadi bukti nyata kolaborasi untuk solusi jangka panjang bagi masyarakat pesisir. Yang lagi rame heboh di Semarang adalah kunjungan Mas Wapres Gibran ke Kaligawe dan Terboyo. Banjir langsung kering seperti tidak ada bekas banjir sama sekali ya. Ini sungguh hebat sekali, Mas Wapres datang, banjir langsung kering. Bukan hanya surut tapi langsung kering. Lain kali kalau banjir melanda, suruh Mas Wapres Gibran datangi tempat banjir itu. Mas Gibran keren sekali, tidak banjir jalan sendiri, tidak menyusahkan orang lain. Wah guys, gue yakin banget nih, kalau Gibran yang naik perahu karet, naik helikopter, udah pasti sampai 7 turunan pun itu akan tetap dibahas aja. Tapi untungnya enggak, dia langsung turun ke lapangan, ngecek lokasi, pakai sepatu boot, kotor-kotoran lah yang itu malah naik helikopter aja, naik helikopter, terus naik perahu karet, ditarik-tarik sama 10 orang. Ya, gak masalah juga sih, wajar aja guys, wajar. Siapa tahu capek. Karena total itu 124 jiwa. Tapi enggak jiwa, 124 jiwa. Iya Pak. Ini kan semua yang terjadi, para pejabat daerah, bapak-bapak sudah banyak membantu kami, baik dari segi pembersihan, apa, kami ucapkan terima kasih.
juga atensi Bapak Wapres sudah mengunjungi kami di sini. Tapi yang paling penting Pak Wapres, biar tahun depan Pak Wapres nggak datang lagi ke sini, tolong dong solusinya atas penyelesaian banjir ini. Itu yang paling penting Pak. Karena ini sudah traumatik warga kami di sini hampir setiap tahun kebanjiran, terutama yang di kompleks Siulang Pak. Nah sekarang mohonlah nanti Bapak bisa mengkoordinasikan dengan para ahli pengairan gitulah. Karena sumber-sumber air sudah jelas Pak, cuma gorong-gorong hilirnya yang hanya satu. Mohon itu Pak, sisi kedepannya harapan kami semoga Pak Wapres tahun depan dah kesini lagi gitu. Kita di daerah aja. Karena kalau Bapak ada kesini berarti tidak ada banjir kan itu Pak. Saya titip Pak, ini kan karena pembangunan di Bali ini kan sangat masif dan cepat ya, saya titip saja tadi sudah masukan Pak Ketua ya, ini tadi sudah disampaikan Pak Wali juga, drainase, sanitasi, lalu ya tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun ya Pak tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin Pak nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya terutama di sektor-sektor pariwisata, jadi biar bisa pulih lagi dan tapi misalnya yang ibu yang berjualan aksesoris HP apapun itu usahanya nanti bisa diperhatikan juga Pak. Ya. Nanti kami perhatikan lagi Pak. Nanti siang kita rapat ya. Nanti saya kalau berkunjung lagi ke sini bukan berkunjung karena banjir atau apa, tapi karena hal-hal lain, entah itu event, pariwisata atau apa. Nanti kita selesaikan Pak. Nanti siang kita rapatkan lagi dengan kepala-kepala ya. Kali selama seminggu ini ya, harapannya nanti setelah kita tengok segera kita temukan solusi bersama. Nanti akan segera dibangun kolam retensi yang harapannya bisa mengurangi banjir di Semarang. Ini perlunya sinergi antara pusat dan daerah, dan harapannya ke depan selain kolam retensi nanti juga bisa segera diselesaikan juga pembangunan giant seawall. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira itu saja yang ingin kami sampaikan. Saya juga titip ke Pak Gubernur, Wali Kota. Ini memang yang namanya banjir menjadi sorotan. Kita ingin terus bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Mohon dikawal juga program-program lain seperti MBG, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, bansos-bansos yang cair di akhir tahun ini. Pastikan terdistribusi dengan baik, pastikan tepat sasaran, dan pastikan juga penerima bansos bisa menggunakan dana-dana itu dengan baik. Jangan ada yang dibuat untuk judi online atau hal-hal yang tidak semestinya.